Shalom. Halo, selamat pagi semuanya. Om. Selamat datang di Halo. Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021. Senang sekali kita semua dapat berjumpa lagi, walaupun hanya lewat Zoom, tapi kali ini kita bertatap muka bersama. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali datang mengikuti ibadah gereja kami, saya menyampaikan sambutan hangat yang khusus bagi saudara. Kami senang sekali saudara bersekutu dengan kami. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur karena hari ini, akhir-akhir ini, negara kita sudah sangat baik menangani pandemi COVID-19. Jumlah angka penurunan yang sangat terlihat jauh menurun dan sudah dikatakan pemerintah kita berhasil menangani pandemi COVID-19. Bahkan mendapat peringkat kelima besar di dunia dengan keberhasilan penurunan angka COVID. Tuhan telah mendengar doa kita. Dan saya percaya pada waktu Tuhan, Dia juga yang akan menjawab doa dan pergumulan kita tentang dampak buruk COVID-19 ini dan akan memulihkan kita. Ada amin, saudara-saudara? Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Yesus memberi instruksi kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap kamu meminta, dan setiap menerima, dan setiap kamu mencari, kamu mendapat, dan setiap kamu mengetok, bagimu pintu dibukakan. Mari masuk bersama seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita pada pagi hari ini menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita menenangkan diri dengan sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan, menyambut panggilannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini 3 Oktober 2021, penyertaan Tuhan kami sangat rasakan. Kami dalam keadaan baik maupun kami dalam keadaan kurang baik. Kami dalam keadaan sehat maupun kami tidak dalam keadaan sehat. Kami percaya dan yakin tangan Tuhan selalu menyertai kami, selalu menggendong kami, selalu menuntun kami, selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus Tuhan pimpin kami semua, Jemaat Tuhan Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, dan seluruh penata layan yang terlibat pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami. Tidak ada kuasa lain, hanya Roh Kudus Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini. Ada di dalam hati kami, ada di dalam rumah kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, sungguh Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan selalu baik kepada kami. Ada kalanya kami suka mendukakan hati Tuhan. Ada kalanya kami membantah firman Tuhan dan kami melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ajar kami untuk membenci kami melakukan kesalahan ini. Ajar kami untuk kami tidak memikirkan sesuatu yang memang bukan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Layakan kami untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Bapa di dalam sorga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari saudara-saudara, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, muliakan namanya yang kudus. Shalom, selamat pagi Gribers, selamat berjumpa lagi dan beribadah di awal bulan Oktober. Mari kita menserukan namanya dengan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Hey, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita bersama akan membacakan Mazmur dengan sikap yang sempurna. Jika memang Bapak Ibu dapat melakukannya dengan berdiri, dipersilakan berdiri. Namun jika dalam keadaan duduk, kita membacakannya dengan sikap sempurna. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan yang menjadikan langit. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan Dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria Ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau ciptakan aku sesuai gambaran-Mu. Kau ingin kami bersatu dan menyembah-Mu. Itulah kerinduan-Mu bagi kami umat-Mu. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Dunia penuh dosa dan celah, Yesus Engkau datang selamatkan manusia. Kau korbankan dirimu, disalib dihina, Kau mati sengsara menebus dosa manusia. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Tambahkanlah imanku di dunia ini, banyak jiwa menanti belas kasih-Mu. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia, menjadi saksi bagi dunia, menjadi saksi bagi dunia.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat-Jemaat GRI Berkat. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online dan bersyukur hari ini kita akan beribadah secara live ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, gimana keadaannya? Gimana kabar Saudara? Ya, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ya, tapi jika pun keadaan saudara kurang baik atau kurang sehat, percaya bahwa saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ya, oleh karena itu kita harus tetap senantiasa bersukacita. Ya, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh mengerti pesan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tak habis-habisnya mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati, Tuhan begitu baik. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan juga memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Dan sekalipun kami mungkin mengalami kesehatan yang kurang baik, tapi kami mau tetap bersyukur karena Tuhan tetap baik bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami bersiap untuk mendengar pesan Tuhan bagi kami secara pribadi. Oleh karena itu, bukakan hati kami Tuhan, urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti dan memahami pesan firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema khotbah yang sudah diinformasikan kepada kita semua, pagi ini saya akan sharing khotbah dengan tema Missio Dei, yang diartikan secara hurufiah itu sebagai misi Allah. Kata missio itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu Saudara. Missio adalah misi atau tugas, dan Dei itu adalah Tuhan atau Allah. Berarti hal ini menyangkut rencana, pekerjaan, atau seluruh karya yang Allah lakukan terhadap dunia ini, ya, terutama terhadap manusia yang merupakan ciptaan Allah. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema Missio Dei, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21. Ya, mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ke 21. Demikian kata firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, ya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat dari pasal yang kita baca tadi, Yohanes pasal 3 ayat 16, itu adalah satu ayat yang terkenal, ya, tentu kita semua tahu itu. Dan itu merupakan bagian dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus.
Nah, dari ayat yang kita baca tadi, khususnya di ayat 16 dan 17, maka di situ kita bisa menemukan misi Allah, ya, missio Dei kepada dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, sejak Tuhan memang semulanya itu mempunyai satu kehendak, saudara. Kehendak untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Tetapi sebelum itu, pada mulanya Allah itu punya satu misi untuk mengisi seluruh dunia ini yang dengan manusia-manusia yang menyembah Dia tentunya. Nah, oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, itu kata firman Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perintah itu, saudara, diulangi lagi kepada Nuh tatkala ia keluar dari bahtera sesudah air bah berlalu. Tuhan katakan kepada Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Jadi jelas bahwa missio Dei pertama itu adalah manusia memenuhi bumi dan berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Nah, tentunya saudara, Allah itu menghendaki bumi ini dipenuhi oleh manusia, bukan yang menentang Dia, tetapi manusia-manusia yang menyembah Allah. Namun karena memang tabiat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia memang memenuhi bumi tetapi lebih menyukai kegelapan daripada terang, kata firman Tuhan. Ya, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat, dari ayat yang kita baca tadi. Ya, nah sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara, Allah kembali melakukan campur tangan untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau tadi missio Dei Allah yang pertama adalah manusia memenuhi seluruh bumi, dan karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian Allah melakukan missio Dei yang berikutnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Nah, maka di Ur-Kasdim, ibu kota kerajaan Kaldea yang penuh dengan kemewahan pada waktu itu, Allah menemukan seorang laki-laki yang percaya kepadanya dan kepada visinya bagi dunia yang baru, yaitu manusia yang memenuhi bumi yang menyembah kepadanya. Tetapi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kaldea yang begitu makmur, terdapat kejahatan moral yang amat sangat betul-betul amat sangat tidak bisa diperkatakan lagi sebagai moralitas yang baik. Ya, mereka menyembah berhala, saudara. Ya, dan penyembahan kepada bulan itu merupakan penyembahan yang paling utama pada waktu itu, yang banyak dilakukan oleh semua orang pada saat itu di daerah tersebut. Nah, ke dalam kegelapan itulah terang cahaya Allah kemudian datang melalui laki-laki tersebut yang ditemukannya. Ya, tentu saudara tahu dia adalah Abraham yang dipanggil Allah untuk mengambil bagian di dalam missio Dei untuk keselamatan manusia. Ya. Nah, firman Tuhan kepada Abraham tercatat di dalam Kejadian, saudara, pasal 12, ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata begini kepada Abraham, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ya, jadi Abraham dipanggil oleh Allah untuk melakukan missio Dei maksud saya, ya, missio Dei untuk menyelamatkan manusia. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi itu juga dipakai oleh Rasul Paulus, saudara, kepada jemaat di Galatia. Paulus menjelaskan bahwa dengan berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu juga menjadi berkat bagi semua orang untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu sudah datang kepada manusia lewat Abraham. Terang itu adalah Yesus Kristus. Ya, tentu saudara mengimani itu. Yang adalah Allah sendiri yang secara langsung melakukan missio Dei
Tetapi manusia sekali lagi lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Manusia lebih mengasihi kegelapan daripada terang. Sebab kelakuan mereka memang jahat. Kehadiran Yesus sudah dinubuatkan Bapak Ibu Saudara sejak zaman Nabi Yesaya yang membawa satu pesan tentang Tuhan Yesus. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Tetapi sekali lagi memang manusia lebih senang berbuat dosa. Manusia membenci terang, manusia menolak Mesias yang sudah Tuhan janjikan dan digenapi pada masa itu. Mereka menjauhkan diri dari terang itu karena mereka takut kalau dosa-dosa mereka itu akan kelihatan dan mereka akan dijatuhi hukuman. Dan kita sendiri sudah mengimani Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah terang itu untuk menerangi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lagi Tuhan Yesus tegaskan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah missio Dei Allah, missio Dei yang kedua. Yesus Kristus yang adalah Allah mengutus dirinya sendiri untuk menerangi manusia berdosa supaya tidak lagi hidup di dalam kegelapan tanpa harapan di dalam kebinasaan, kematian yang kekal. Dan supaya manusia itu bisa terbuka matanya dan percaya kepadanya, maka dia rela mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sayangnya lagi-lagi banyak manusia yang tidak mau percaya dan tidak mau datang kepada terang Kristus. Karena manusia lebih mencintai kegelapan dengan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Namun puji Tuhan ya, kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah datang kepada terang itu. Dan iman kita itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak orang tahu tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa percaya karena tidak diberikan anugerah iman itu kepada kita. Nah, oleh karena itu kita melakukan perbuatan-perbuatan kita di dalam terang Allah. Kita melakukan hal-hal yang benar tentunya di hadapan Allah. Amin, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita semua adalah orang-orang yang sudah datang kepada terang itu. Namun, ketika kita sudah datang kepada terang itu, kita mesti memahami Bapak Ibu Saudara bahwa kita juga harus ikut ambil bagian di dalam missio Dei. Ya, kita harus ambil bagian Bapak Ibu Saudara di dalam missio Dei. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4. Saya bacakan buat saudara. Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus ya, ketika dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ada satu bagian perkataan Tuhan Yesus katakan begini kepada murid-muridnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini saudara, kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Saya ulang, kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata kita semua, saudara. Ya, kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, kita semua berarti bukan cuma tugas Tuhan Yesus yang menjadi terang. Amin, saudara. Ya, kita semua harus menjalankan tugas untuk menjadi terang. Ya, inilah missio Dei yang harus kita kerjakan, saudara.
Ya, ini bukan cuma tugasnya Tuhan Yesus turun ke dunia membawa terang, tapi kita harus ambil bagian menjadi terang supaya kita betul-betul bisa memuliakan Allah. Tuhan Yesus berkata kan, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Dan setelah Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, tugas itu kita yang harus lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan di dalam Matius pasal 5, ya, ini menjadi bagian yang kedua bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Saya bacakan buat saudara ya, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saya ulang saudara ayat yang terakhir ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Missio Dei yang harus kita laksanakan itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah kita harus menjadi terang. Yang kedua, kita harus membuat orang lain memuliakan Allah. Ya, memang kita mungkin seringkali mengerti bahwa Missio Dei Allah itu adalah kita memberitakan Injil. Setuju Bapak Ibu Saudara, ya, sangat setuju. Namun itu merupakan bagian, ya, merupakan bagian dari tugas yang penting lagi, yaitu adalah kita menjadi terang dan membuat orang itu memuliakan Allah. Semua orang Kristen adalah terang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah Tuhan Yesus berkata. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-8, ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ini adalah Missio Dei kita, menjadi anak-anak terang. Dan dikatakan lagi di dalam Filipi 2 ayat 15 bahwa kita itu harus bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Jadi kita harus saudara ya menjalankan tugas ini, Missio Dei ini. Sebagai terang dunia, jelas kita itu terlalu mencolok mata. Kita selalu diperhatikan. Banyak mata tertuju kepada kita. Dimanapun kita berada, kita selalu menjadi pusat perhatian. Ya, perhatian untuk apa? Diperhatikan bagaimana tingkah laku kita, bagaimana percakapan mulut kita. Nah, oleh karena itu, ini yang harus juga menjadi perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena kita sebagai anak-anak terang itu ibaratnya sebagai satu tanda, satu simbol, satu penggambaran, atau dikatakan sebagai satu mercusuar, di mana orang selalu tertuju pandangannya kepada kita. Sebagian mengagumi kita memang, ya, karena sukacita kita, ya, dan kehidupan kita yang mungkin penuh sukacita kepada Tuhan. Memang sebagian lagi juga akan meneladani kita, mungkin juga tanpa kita sadari. Tapi sebagian lagi pasti ada yang iri dengan kita. Mungkin juga membenci kita, mungkin mencela kita. Sekalipun kita sudah berbuat baik, ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Ya, kenyataannya seperti itu, saudara. Bahkan ada sebagian yang berusaha menjatuhkan kita. Dan bukan cuma itu saja, ya, bukan mungkin saudara mengalami, saya juga mengalami hari-hari ini di tempat di mana saya melayani, ya, di dunia sekuler. Banyak saja yang suka iri dan mau menjatuhkan. Tapi kita sebagai anak-anak terang tetap harus membawa terang dengan apa? Menunjukkan perilaku sikap kita yang baik. Karena semua mata tertuju kepada kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Karena banyaklah orang yang sedang mengamati. Kita menjadi tontonan bagi dunia, saudara. Dan kita harus waspada dengan setiap hal yang nampak jahat atau kelihatannya jahat. Karena orang sangat mengamati kita untuk hal-hal itu. Jangan sampai kita jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang justru tidak memuliakan Allah. Amin, saudara. Ya, nah, sebagai terang dunia, kita dimaksudkan untuk menerangi dan membawa terang kepada orang lain.
Cara bagaimana, saudara? Ya, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui pemberitaan firman yang baik. Waduh, saya nggak bisa berkhotbah, Pak Pendeta. Saya nggak pinter ngomong, saudara. Ya, itu banyak alasan yang dikemukakan orang. Saudara, memberitakan firman itu bukan berarti kita harus pandai berkhotbah, tetapi pengetahuan kita tentang firman yang sudah kita miliki, yang sudah kita pahami, yang sudah kita dengar, kan sudah bertahun-tahun ya kita menjadi orang Kristen, tentu banyak firman Tuhan yang kita pahami, dan itu adalah pengetahuan yang harus kita sampaikan demi kebaikan orang lain. Satu talenta diberikan oleh Tuhan bukan untuk disimpan, dibungkus, disembunyikan, saudara. Ya, tadi kan kita sudah baca bahwa pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang, ya, tetapi harus ditaruh di atas kaki Dian supaya menerangi sekelilingnya. Nah, sebagai murid-murid Kristus, saudara, kita tidak boleh bersembunyi, kita nggak boleh meringkuk di balik semua alasan dalih-dalih. Ya, kita nggak punya kemampuan lah, kita mungkin nggak mau sombong lah, nggak mau pamer lah, ya, atau banyak alasan yang kita sering kali pakai untuk tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus meyakini, mengimani bahwa kita sudah menerima karunia keselamatan. Ya, kita juga harus melayani orang lain, ya, supaya mereka itu dapat mengenal Injil keselamatan. Bukan dengan cara mungkin saudara pergi ke daerah melakukan misi penginjilan, itu baik adanya, ya, tetapi mungkin kita tidak dipanggil untuk itu. Tetapi kita diberikan satu kesanggupan untuk memberitakan firman, ya, yang sederhana sekalipun, sepengetahuan kita saja, apa yang kita miliki saja, nggak usah terlalu berpikir yang terlalu tinggi, saudara. Ya, dengan cara-cara yang sederhana, kita tetap harus menyampaikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah dengan melalui cara sikap hidup kita yang baik. Ya, kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya, kata firman Tuhan. Harus kita buktikan kepada seluruh orang yang di sekeliling kita. Dengan apa? Tutur kata kita yang baik. Bahwa kita ini benar-benar pengikut Kristus. Makanya jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan justru berkata-katanya kotor, berkata-katanya kasar, kata-katanya menyakiti hati orang. Dan itu berarti kita tidak membawa terang kepada mereka. Ya, kita harus menjadi pemberi nasihat. Kita harus jadi memberikan arahan, memberikan dorongan, mungkin juga memberikan semangat kepada orang-orang yang kita temui, memberikan penghiburan kepada orang lain, apalagi ketika mereka di dalam duka cita atau kelemahan tubuhnya atau dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kita hadir di sana membawa terang, saudara. Ya, kita hadir membawa firman Tuhan, kita hadir memberikan nasihat, penghiburan, kekuatan, dan inilah Missio Dei yang harus juga kita kerjakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saya ingin sharing baru-baru ini. Ada dua orang yang menghubungi saya. Yang pertama adalah teman baik saya yang punya teman kebetulan, ya. Katakanlah namanya inisial SW. Saya dengar dia sedang ada problem dengan keluarganya dan hendak bercerai dengan istrinya. Kemudian saya tanpa pikir panjang, karena saya kenal dia baik juga, saya langsung kontak dia dan kita ngobrol lewat telepon. Ya, saya tanya, kenapa? Apa masalahnya? Ya, dia dengan singkat cerita lah ya, panjang ceritanya sih, tapi singkat aja. Dia bilang begini, ya saya kedapatan lagi affair dengan teman kantor yang wanita ya. Nah, jadi itu jadi masalah, jadi keributan. Awalnya dia bilang, sebetulnya saya lakukan itu, ya Bapak ngertilah karena kita laki-laki ya, kita kesepian, ya ada orang yang mengisi, ya itulah kejadiannya. Terus saya gali lagi, kenapa begitu? Ya awalnya sih, awal-awalnya dulu pernah sebelumnya istrinya yang melakukan itu, jadi affair dengan laki-laki lain. Terus jadi ya saya kesepian dan akhirnya ada orang yang mengisi hati saya. Ya saya bilang mungkin dalam hati sih, ini alasan doang ya kan, cari-cari kesalahan orang. Terus saya tanya lagi, kenapa bisa sampai begitu? Kemudian dia mengatakan, ya mungkin karena kehidupan ekonomi kita kurang baik sejak pandemi ini, karena gaji saya dipotong 50%.
Jadi mungkin karena itu Pak Pendeta. Saya bilang, nggak ada alasan lah itu ya. Tapi banyak nasihat saya berikan dia, juga dari firman Tuhan saya berikan dorongan kepada dia. Udah singkat cerita ya saudara, singkat cerita. Jadi saya berikan nasihat kepada dia dan saya katakan gini, udah ya, kalau firman Tuhan katakan itu tidak boleh terjadi perceraian itu. Jadi ya kamu bicara lagi salah sama istri kamu, ya bicara baik-baik dan coba batalkan untuk proses perceraian itu. Dan keesokan harinya saya follow up, saudara. Gimana? Udah bicara sama istri? Udah Pak. Terus gimana? Ya akhirnya kita sadar dan kita stop untuk proses perceraian. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Tapi dia bilang karena kita masih belum sepaham, jadi sementara kita pisah dulu sementara. Ya, sementara pisah dulu, masing-masing introspeksi dan baru nanti kemudian akan bicara lagi. Terus saya bilang, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama, nanti kelamaan malah keterusan. Iya, ya enggak ya. Dan rencananya minggu depan saya akan follow up lagi. Dan saya akan bilang kepada dia, kalau butuh penengah, saya bersedia untuk konseling ya, menjadi mediator untuk mereka berdua. Nah, saudara, bukan saya ingin menyombongkan diri, tetapi inilah tugas Missio Dei yang harus kita lakukan. Di mana kita ada, kita harus membawa terang bagi orang-orang di sekeliling. Ya, beda lagi dengan yang satunya, seorang wanita ya, yang saya kenal tapi tidak kenal baik, cuma kebetulan dikenalkan seorang teman. Kemudian karena dia tahu saya pendeta, kemarin dia kontak saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sekarang ada di Bogor. Ya, terus wah, kenapa di Bogor? Iya, saya menikah dengan seorang yang dari seberang, nikah siri, ya saudara ngerti lah ya, nikah siri. Terus kok bisa? Ya awalnya dia nggak mengaku dia udah punya keluarga. Terus ya saya terbuai dengan rayuannya, saya ikut dia nikah siri. Dan sekarang saya lagi hamil. Dan aduh Pak, ya sejak saya menikah itu saya tidak pernah diberikan uang, hanya cukup diberi makan. Jadi saya nggak punya uang sama sekali. Ya, dia anak Tuhan, saudara. Ya, anak Tuhan. Tapi mungkin karena kematian suaminya membuat mereka hidup dalam kemiskinan. Jadi akhirnya mungkin itu. Ya saya nggak tahu lah ya alasannya dia mengambil sikap seperti itu. Terus saya katakan ya sudah berdoalah ya, mungkin itu adalah satu situasi yang Tuhan ingin kamu sadar supaya kembali kepada Tuhan. Dengan tegas saya bilang kamu sudah mengkhianati Tuhan. Ya, tegas-tegas saya bilang sama dia, kamu sudah tinggalkan Tuhan, jadi kamu harus kembali kepada Tuhan. Itu saya sampaikan. Ya, tetapi gimana Pak Pendeta? Saya nggak punya uang sama sekali. Saya mau pergi dari sini pun saya sedang lagi hamil. Saya bingung mau tinggal di mana. Ya, saya tidak bisa memberikan saran apa-apa, saudara. Ya, tidak bisa memberikan saran apa-apa. Saya masih bergumul, saya masih berdoa kepada Tuhan untuk berikan hikmat. Apa perkataan yang harus saya sampaikan kepada dia? Terakhir saya tutup percakapan dengan dia cuma bilang, ya berdoalah. Tuhan akan berikan hikmat, berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, baru sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita menolong orang, ya ketika kita ingin memberi nasihat, memberikan arahan, mungkin kita menemukan jalan buntu. Kita nggak punya kata-kata yang bisa disampaikan. It's fine, Bapak Ibu Saudara, no problem. Sepanjang kita kemudian harus terus menyampaikan firman Tuhan, ya mungkin nasihat-nasihat kita belum terlalu banyak, it's fine, nggak ada masalah. Ya, jangan menjadi sesuatu beban buat kita. Ya, sampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita, tapi tentunya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan alangkah lebih baik sebelum percakapan harus diawali dengan doa, supaya Tuhan ikut campur di dalam pekerjaan itu. Nah, kalau kita dengan tulus mau melayani orang, Bapak Ibu Saudara, maka apapun yang kita perkatakan, mungkin dengan kata-kata yang sederhana pun, maka kuasa Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan pencerahan kepada mereka. Nah, oleh karena itu kita jangan menahan tugas kita. Ya, Missio Dei, jadilah terang, ya jadilah contoh teladan, lakukan tugas kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, meskipun tadi di awal kita sudah mendengar ada kabar baik ya, bahwa negara kita tingkat kesembuhannya lebih tinggi, paling tinggi lah 5 besar ya, paling tinggi kalau nggak salah tadi.
Ya, itu kabar baik, saudara. Ya, tetapi tetap ada banyak orang yang membutuhkan terang itu, membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan nasihat-nasihat kita, membutuhkan dorongan-dorongan dari kita, membutuhkan arahan-arahan kita supaya bisa memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada mereka. Nah, dengan begitu jelas kita menjalankan tugas misi Deo yang Tuhan amat missio Dei yang Tuhan amanatkan kepada kita. Ya, memberitakan Injil Kristus sekali lagi saudara, tidak harus kita menginjili orang yang belum percaya, tetapi dengan sikap perbuatan yang dapat kita tunjukkan itu dapat menerangi mereka yang ada di dalam kegelapan, baik orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Di tengah-tengah persoalan kehidupan mereka yang mereka rasakan dunia itu begitu gelap tanpa harapan, kita hadir membawa terang. Ya, inilah yang harus kita jadikan, yang jadikan tugas kita, saudara. Sehingga dengan begitu kita dapat membawa mereka mungkin kepada terang yang sang terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, walaupun meskipun nanti akhirnya mereka belum bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi paling tidak mereka akan melihat ya karya Allah di dalam kehidupan kita. Mereka akan memuliakan Allah lewat perbuatan-perbuatan kita. Haleluya. Ya, ini missio Dei yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, meringkas sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, ada dua tugas missio Dei yang kita harus kerjakan segera, mumpung hari masih siang, kata firman Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana terang kita harus bercahaya, ya. Terang kita itu harus bercahaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat dilihat dan diakui oleh orang-orang di sekeliling kita. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu sesungguhnya adalah kabar baik, saudara. Ya, kabar baik bagi mereka yang belum mengalaminya atau tidak mengalaminya, dan mungkin membuat mereka berpikir mengenai kekristenan, berpikir yang baik tentang kekristenan. Ya, kita harus melakukan perbuatan yang baik supaya dapat dilihat untuk menjadi kebaikan bagi orang lain. Dan bukan supaya kita dapat pujian, saudara, tetapi biarlah pujian itu kita kembalikan kepada Allah yang sudah memilih kita menjadi terang di dunia ini. Ya, kita diminta berdoa di tempat-tempat yang tersembunyi, itu kata firman Tuhan. Tapi apa yang memang terbuka dan tampak jelas dan dapat dilihat oleh orang lain, harus kita usahakan. Ya, itu sesuai dengan pengakuan iman kita dan layak dipuji. Bukan kita yang mendapat pujian, tetapi Tuhan kita yang mendapat pujian. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di dalam suratnya di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Kita harus melakukan semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Dengan demikian kita menjadi terang dan kita melakukan tugas missio Dei. Ya, orang-orang di sekitar kita bukan saja mereka harus mendengar perkataan baik kita, tetapi juga harus melihat perbuatan baik kita, supaya dengan demikian dapat diyakinkan bahwa agama bukanlah sekedar nama saja, tetapi kita harus mengakui bahwa kekristenan itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, untuk tujuan apa terang kita itu harus bercahaya? Firman Tuhan katakan supaya orang-orang yang melihat perbuatanmu yang baik dapat dibawa, bukan untuk memuliakan kamu, tetapi untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan seperti orang-orang Farisi yang menunjukkan ibadahnya di depan muka orang lain supaya dipuji-puji, tetapi kita melakukan itu, membawa terang itu, cahaya terang kita itu membuat orang lain memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara, perhatikan, kemuliaan Allah itu adalah hal yang terbesar yang harus menjadi tujuan kita dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu sebetulnya adalah untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Nah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11, saya bacakan buat saudara. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11.
Sebentar lagi kita selesai Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-11 firman Tuhan berkata begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi setiap perkataan kita adalah menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi inilah yang harus menjadi fokus kita, saudara. Seluruh tindakan-tindakan kita harus berpusat kepada hal ini. Ya, kita bukan saja harus berupaya keras untuk memuliakan Allah, namun juga melakukan apa saja untuk membawa orang lain memuliakan Allah. Dengan demikian kita ikut ambil bagian di dalam Missio Dei yang Allah lakukan. Sejak awalnya, yaitu memenuhi bumi dengan manusia yang menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Amin, saudara. Nah, pertanyaan untuk kita semua pada pagi hari ini. Selama mengikuti Tuhan Yesus, selama menjadi orang-orang Kristen, selama menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kehidupan kita sudah selaras dengan Missio Dei, menjadi terang dan membuat orang lain memuliakan Allah? Jika sudah, maka kita harus teruskan tugas itu. Bahkan kita terus lakukan lebih giat lagi. Amin, saudara. Jika belum, maka pagi hari ini Tuhan Yesus memanggil saudara. Maukah saudara menjadi rekan sekerja Allah di dalam melaksanakan Missio Dei? Ya. Maka jadilah terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Mumpung hari masih siang, sebelum malam tiba, mari kita bergiat mengerjakan tugas yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus juga kepada kita. Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sederhana yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, seharusnya kami menyadari bahwa sebagai anak-anak terang, kami punya tugas untuk melaksanakan Missio Dei, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini. Tuhan, kami pagi hari ini disadarkan bahwa seharusnya kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan lewat tindakan perbuatan kami harusnya memberitakan firman Tuhan, supaya banyak orang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Kristus. Sehingga mereka boleh menerima terang itu, dan bahkan mereka boleh datang kepada terang itu. Dan mereka boleh menaruh iman percayanya kepada Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, kemampuan kami terbatas, kepandaian kami terbatas, pengetahuan kami terbatas. Tapi pagi hari ini kami mau menerima tugas tanggung jawab itu Tuhan. Missio Dei, tugas Allah menyelamatkan manusia, memenuhi dunia dengan manusia-manusia yang menyembah kepada Allah, kepada Engkau saja. Oleh karena itu, berikan kami kesanggupan Tuhan, karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya jika bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terus ajari kami, terus tolong kami, terus berikan kepada kami hikmat, supaya di dalam setiap tingkah laku kami, kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melihat orang-orang di sekeliling kami yang begitu banyak masih hidup di dalam kegelapan, dan kami mau hadir di sana memberi terang, membawa terang Kristus kepada mereka, supaya mereka boleh tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami mau menerima undangan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika kami memakan roti dan meminum anggur itu, kami sesungguhnya memberitakan kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa manusia di seluruh dunia ini sebenarnya. Dan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh
bukan cuma sekedar ritual kami menerima perjamuan kudus ini, tapi kami mau sungguh dengan hati, penuh kerendahan hati, kami mau menerimanya dan penuh komitmen untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diundang oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan yang kudus. Nah, sebelum kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus Tuhan, maka ada dua hal yang perlu kita imani, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur dari cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus, maka kita harus selalu mengingat Dia yang sudah menderita, bahkan menderita sampai mati di atas kayu salib, demi untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mengingat Kristus, berarti kita harus selalu memikirkan Kristus. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus, dan pada akhirnya kita bisa berkarakter Kristus. Yang menjadi satu cita-cita hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, saudara, bahwa setiap kali kita makan dan minum dari anggur, dari cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus itu, maka kita memberitakan kematian Kristus untuk menyelamatkan semua manusia berdosa dalam Missio Dei sampai Dia datang kembali. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu jemaat saya beri waktu untuk mengambil saat teduh sejenak, namun sebelum itu boleh mempersiapkan roti dan anggurnya di rumah masing-masing, dan selanjutnya kita bersaat teduh secara pribadi ya sambil mendengarkan lagu Ingat Akan Kasih-Nya. Nah, di dalam renungan Bapak Ibu Saudara, jika ada yang belum saudara ampuni, maka ampunilah. Jika saudara ada pergumulan dan harapan, maka berdoalah dengan iman. Tuhan akan menjawab doa saudara. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Think about His goodness.
His grace that has brought us through. For as high as the heavens above, so great is measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara kita menyambut perjamuan kudus Tuhan. Ya, saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Tentu roti sudah saudara siapkan. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kita, kita menghormati tubuh Kristus, kita meninggikan dia di dalam hidup kita. Sebelum kita memakannya, saya meminta Diaken Lina Pati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi semua yang ada padamu, nyawamu, tubuhmu, dan darahmu, tercurah buat hidup kami. Kami mengangkat roti yang kami yakin dan percaya oleh firman Allah dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami di dalam kerajaan sorga. Engkau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan Yesus yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus?
karena iman dan kepercayaanmu kepada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah dengan penuh ucapan syukur, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Salam Yesus. Baik, sekarang mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, kita tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan sebelum kita meminumnya, saya meminta Diaken Adolf Panjaitan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, kami dapat menghadiri ibadat pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus dengan meminum anggur. Anggur perjanjian baru, tanda kasih-Mu kepada kami. Kasih pengorbanan-Mu di kayu salib, layakan kami yang berdosa ini untuk meminum darah-Mu yang kudus, agar kami dengan penuh sukacita menerima kesembuhan, baik fisik maupun jiwa. Karena kami percaya dengan bilur-bilur-Mu kami akan sembuh. Ya Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini engkau menerima mujizat karena iman dan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus dan darahnya. Maka sekarang minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah dengan percaya bahwa mujizat itu terjadi. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Baik, kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, kami terima mujizat itu dengan iman yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berdiri. Maaf ya, berdiri lagi. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara kembali kita berdiri atau duduk dengan tegak. Ya, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli ya, bersama-sama. Baik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada Hari yang ketiga, keluar dari antara orang mati, naik ke surga, yang Maha Kuasa,
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus, dan saat ini kita diberikan hak istimewa Saudara untuk memberikan persembahan. Ya, baik berupa persembahan perpuluhan karena ini adalah minggu yang pertama ya di bulan Oktober, juga persembahan syukur ataupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya dan kita akan melakukannya nanti. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sempurnakanlah ibadah dan penyembahanmu hari ini dengan membawa korban syukur kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Dan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Aku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu. Aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Allah sumber dari segala sesuatu, Allah pengasih dan sumber keadilan, tolong kami untuk hidup dengan keberanian dan dalam kebenaran untuk mengikuti jalan-Mu. Beri kami keinginan dan semangat untuk berbagi berkat melimpah yang sudah kami terima daripada-Mu, kepada sesama kami, kepada yang membutuhkan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami. Kembalikan kepadamu saat ini. Di dalam satu nama yang telah memberi kami kehidupan, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama membaca warta jemaat. Yang pertama adalah minggu depan, Minggu 10 Oktober 2021, kita akan beribadah melalui YouTube. Dia akan siarkan pada pukul 10 pagi dengan tema diciptakan untuk sebuah misi dengan pelayan firman Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Renungan tengah minggu, kita terus mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ada di Facebook maupun di YouTube pada setiap hari Rabu pukul 19.30 untuk bersama-sama kita live interaktif dalam renungan tengah minggu. Serta doa malam kita selalu adakan setiap hari Jumat pada pukul 19.30 melalui Zoom. Untuk diingatkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ibadah raya GRI Berkat setiap minggu pertama perjamuan kudus kita lakukan seperti ini melalui Zoom, dan minggu selanjutnya kita melakukannya disiarkan melalui YouTube secara serempak pada pukul 10 pagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian atau adik-adik yang berusia 11 sampai dengan 17 tahun, kami GRI Berkat mempunyai wadah untuk anak-anak remaja dinamakan dengan Blessed and Impactful Generation. Kita akan mengadakan ibadah setiap malam minggu pada minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 7 malam. Demikian juga untuk anak-anak setiap minggu 1, 3, dan 5 disiarkan melalui YouTube pada pukul 9 pagi dan minggu kedua dan keempat melalui Zoom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seperti biasa Bapak Ibu telah menerima pesan dari hotline kami ke 0819 2807 0901. Demikian juga Bapak Ibu sangat dipersilahkan untuk menghubungi kami jika ingin melakukan konseling pribadi, kunjungan, penyerahan anak, baptisan, pernikahan, kedukaan, dukungan doa, dan lain sebagainya, dengan sukacita kami siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Diinformasikan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat akan melayani baptisan kudus kepada Saudari Hana Simanjuntak. Bagi jemaat yang ingin juga memberikan diri untuk dibaptis pada tanggal tersebut, mohon menghubungi hotline GRI Berkat di 0819 2807 0901 atau dipersilahkan menghubungi pendeta atau majelis GRI Berkat. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang sepertinya ditunggu-tunggu, sudah 1,5 tahun kita tidak bertemu tatap muka, tapi kita akan mengadakan ibadah tatap muka seperti diberitahukan bahwa pandemi COVID juga sudah semakin menurun. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat akan mengadakan ibadah tatap muka pada hari Minggu 17 Oktober 2021 dan 31 Oktober 2021. Untuk diberitahukan ibadah akan dimulai pada pukul 10.30. Jadi seperti biasanya kita 10, tapi karena ini mall juga masih penyesuaian sehingga diberi waktu kesempatan untuk mallnya juga lebih terang gitu ya. Kita akan memulai ibadah 10.30 pada pukul 17 hari tanggal 17 Oktober dan 31 Oktober. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk ibadah tatap muka kali ini kami melakukan pendaftaran seperti biasa, protokol kesehatan yang dilakukan untuk kita terus dapat memantau kesehatan dan Satgas COVID dalam
pertemuan-pertemuan, maka kami akan mengirimkan link kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui hotline GRIP, dan itu mohon diisi. Atau Bapak Ibu silahkan mendaftar ke Sekretariat Gereja melalui PDP EMI Tumanggor. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah kita dalam penghujung ibadah Zoom pada pagi hari ini. Saya, Penatua Baby Meidi, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosua Jab atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempersilahkan Bapak Pendeta Horas Yahaan untuk doa syafaat. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati kita sejenak untuk kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Allah yang punya langit dan bumi, terpujilah Tuhan yang sudah menghantarkan kami di bulan yang baru. Di ibadah pertama kami di bulan ini, bahkan ada perjamuan kudus. Segala pujian dan sembahan yang kami naikkan Tuhan, terimalah itu sebagai dupa yang berbau harum. Namamu dipuji dan ditinggikan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Ada tugas istimewa yang ada pada kami, untuk kami sebagai partnernya Tuhan, untuk terus melaksanakan misimu ya Tuhan, agar kami menjadi alat Tuhan. Seperti pelita yang berdiri tegak menjadi terang yang menerangi seluruh bumi yang ada di tengah-tengah kegelapan ini. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Bapa, saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu, ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan pusat, bahkan sampai kepada pemerintahan daerah, seluruh gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami ini Tuhan. Pakailah mereka bersatu hati untuk membawa perahu Indonesia ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Berikan kesatuan hati agar mereka dapat bekerja masing-masing dalam tugas dan pekerjaan yang sudah mereka terima, ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan dari perbedaan-perbedaan yang bisa membuat kami lambat untuk maju, lambat untuk berkembang. Meskipun berbeda partai, berbeda golongan. Tapi untuk Indonesia, pemerintah kami baik pusat daerah harus bersatu padu untuk membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Secara khusus berkati pemerintah ini ya Tuhan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa sejauh ini pemerintah kami sudah melakukan hal yang terbaik ya Tuhan. Meskipun banyak pro kontra di sana sini, tapi kami melihat hasil yang sangat baik, mendapat respon yang sangat baik dari banyak pihak ya Tuhan. Dan kami berdoa terus berkati usaha pemerintah ini. Salah satu di dalam vaksinasi ya Tuhan. Agar semakin banyak lagi orang-orang yang divaksin dengan target 1 sampai 2 juta per hari di seluruh pelosok Indonesia ini ya Tuhan. Berkati para vaksinator dan vaksin yang sudah diberikan itu segera dapat bekerja ya Tuhan. Dan kami tidak jumawa, kami tidak cepat berpuas diri ketika kami sudah divaksin. Ketika angka yang terpapar sudah sangat sedikit, kami tidak jumawa tapi kami tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa berkati para medis, dokter, para perawat, tenaga kesehatan yang terus bekerja untuk memperbanyak lagi orang yang disembuhkan karena angka yang aktif masih ada puluhan ribu lagi dan itu yang harus segera mereka sembuhkan. Pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan mungkin ada kendala di dalam penyaluran vaksin ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati dan persiapkan masing-masing kepala daerah. Tuhan Yesus, kami
saat ini berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang tentunya terdampak akibat COVID ini. Kami serahkan dunia pendidikan ke dalam tangan Tuhan. Untuk pelajaran tatap muka yang sebagian sudah dilakukan, biarlah sekali lagi dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik dari pihak murid maupun dari pihak sekolah, agar pembelajaran tatap muka ini Tuhan dapat berlangsung dengan baik, semakin hari semakin baik, adaptasinya pun semakin baik. Begitu pula dengan dunia kesehatan ya Tuhan. Banyak orang-orang terbengkalai datang ke rumah sakit karena kami melihat rumah sakit pun penuh beberapa waktu yang lalu. Tapi biarlah dunia kesehatan untuk menangani penyakit-penyakit yang lain dapat ditangani dengan baik. Bapak, saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih Bapak, gereja kami ada sekarang berdiri itu karena Tuhan. Pakai kami, para pelayan Tuhan. Gembala sidang kepakai Pendeta Rinaldo Panggabean. Tuhan, tanamkan apa yang ada di hatimu Tuhan untuk gembala kami ini dan mampukan dia untuk memimpin gereja ini Tuhan. Bahkan di tengah-tengah tugas yang cukup banyak dan urusan keluarga dan pekerjaan. Tuhan berkati dan mampukan dia ya Tuhan untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Terima kasih juga hamba berdoa untuk Pendeta Yosua Cap. Pakai dia Tuhan dengan cerita begitu banyak hal yang dia hadapi di tempat dia bekerja. Bela dia Tuhan. Pakai dia Tuhan sebagai saksimu di tempat dia bekerja. Di dalam masa penyusunan skripsi saat ini, Tuhan berikan dia hikmat apapun informasi-informasi yang ia butuhkan. Tuhan yang menolong dia. Untuk semua pengurus, ada majelis, ada diaken, ada penatua. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bisa bersatu hati bergandengan tangan untuk Tuhan pakai lewat gereja kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan berkati gembala kami Tuhan. Untuk diaken Dianita, Ibu Agustina Butar-Butar, Bapak Iwan Hasan, Bapak Lito Espiritu, Bapak Deden Manurung, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Willy, Ibu Barbara Tisen, Ibu Linda Panggabean Tuo, Ibu Sonia Sabandar, dan Bapak Beni Joseph. Tuhan Yesus berkati mereka di dalam masa-masa pemulihan mereka ya Tuhan. Segala obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi sebagai sarana Tuhan untuk Engkau menyatakan kesembuhan. Ada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami terus berdoa untuk Bapak Niko yang ada di Belanda ya Tuhan. Kau berkati semua dalam penanganan masa-masa sakitnya ini Tuhan. Pakai dokter, bahkan keluarga untuk Tuhan menyatakan kesembuhan untuk Bapak Niko. Untuk Ibu Novi Sinaga, kami berdoa menyerahkan ibu ini karena sakit kanker payudara. Tuhan Yesus Allah pencipta tubuh dari ibu ini. Tuhan kami berdoa angkat sakit penyakit dari ibu ini. Bahkan apapun yang tengah mereka usahakan, Tuhan pakai semua sarana. Berdoa untuk Ibu Riris Manurung pasca selesai operasi angkat rahim ya Tuhan. Karena ada indikasi kanker di dalam tubuhnya. Kami berdoa ya Tuhan, selepas diangkatnya rahimnya, biarlah terangkat semua sakit penyakit di dalam tubuhnya. Berkati masa-masa pemulihan akibat pasca operasi, Tuhan yang memberkati. Di tengah-tengah ada yang sakit Tuhan, ada pula jemaat-Mu yang bersuka cita. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah berulang tahun dan yang sedang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati Saudara Herdi Ratu, Bapak Yohanes Talen, untuk Saudara Indra Susanto, untuk Nantulang Clara Panggabean, Ibu Meiske Jocelyn, bahkan untuk Katika Panggabean yang hari ini pas berulang tahun. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Mungkin ada hal-hal yang belum terpenuhi di usia sebelumnya. Maka di usia yang baru ini, ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menyempurnakan sukacita mereka dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumulkan, Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam segala kehidupan mereka. Kami berdoa untuk sinode kami ya Tuhan. Tuhan berkati sinode kami yang ada Tuhan. Terima kasih untuk kesatuan hati. Apapun yang akan dilakukan sinode ini, baik program jangka pendek, jangka panjang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Jakarta.
kota di mana kami hidup, tinggal, dan melayani pekerjaan Tuhan. Engkau berkati pemerintahan, bisa dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik, tidak keputusan sepihak, tapi keputusan demi kemaslahatan bangsa dan rakyat Jakarta khususnya ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk kota Yerusalem, kota Tuhan, kota di mana nanti Engkau hadir kedua kali Tuhan, untuk mengangkat akan saleh-saleh Tuhan. Berkati bangsa Israel ya Tuhan, biji mata Tuhan, banyak orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mata mereka masih tertutup. Dengan waktu Tuhan, waktu yang terindah, akan membuka mata mereka, menyingkapkan yang sebenarnya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Saudara-saudaraku sekalian, suara saya terdengar dengan baik ya? Shalom, terdengar. Oke, baik. Saya minta waktu sejenak, saudara-saudaraku, beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bulan ini kita memasuki bulan misi. Ya, jadi hari ini adalah khotbah perdana tentang misi, yaitu misi Allah yang harus kita ketahui, yang tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Pendeta Yosua Jab. Jadi sepanjang bulan November ini kita akan diingatkan Tuhan mendengar renungan tentang misi Allah, Missio Dei. Nah, kita menyembah Allah, maka di dalam hidup kita juga harus ada misi Allah. Nah, mungkin kita menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi misi itu tidak ada. Ya, saya sangat diberkati tadi dengan firman Tuhan yang Pak Yosua ambil dari Yohanes 4 tadi ya, bahwa kita ini ditugaskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, selanjutnya saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, selalu diberkati dan lindungi Tuhan, tetapi juga saya berharap saudara selalu beraktivitas dalam keseharian saudara dengan kasih dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan pada kesempatan hari Minggu pertama di bulan Oktober ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan penting untuk kita semua yang berkaitan dengan keberlangsungan persekutuan dan ibadah kita di GRI Berkat. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada pagi ini, bisa tahu dari teman yang hadir di sini, atau nanti mungkin mereka ibadah sore hari, karena kita akan tayang ulang nanti, kita akan masukkan di YouTube, sehingga mereka yang akan beribadah sore bisa ikut beribadah. Saudara-saudaraku, seperti kita ketahui bersama, sudah lebih dari 2 tahun ini, kalau saudara perhatikan, kita cukup bergumul dengan kebutuhan dana untuk mensupport kegiatan pelayanan, persekutuan dan ibadah kita, GRI Berkat di Geraha Berkat Gandaria City. Puji Tuhan, walaupun dengan situasi keuangan yang ketat, ibadah dan pelayanan kita tetap masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Sekalipun hampir setiap bulannya selama kurun waktu 3 tahun, berarti 3 tahun bahkan sebelum Bang Andi almarhum meninggal, kita sering mengalami defisit, saudara-saudaraku. Apalagi kita memasuki pandemi, defisit itu semakin membesar. Tetapi saya mengerti, karena kita semua dalam keadaan sulit.
Tapi di atas semuanya itu saya bersyukur pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas gereja kita. Sehingga dalam setiap kesulitan keuangan selalu dia beri jalan keluar. Walaupun nggak bisa disembunyikan secara manusiawi, kita was-was terus ya. Ketika defisit kita terlihat mulai membengkak. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan rasa haru saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia tetap selalu memenuhi kebutuhan gereja kita melalui saudara-saudara semua, jemaat, dan para simpatisan yang cinta dan setia akan gereja ini. Saya hanya bisa mendoakan saudara-saudara semua supaya Tuhanlah yang menilai dan membalas cinta dan kesetiaan saudara yang telah terus-menerus mensupport pelayanan gereja yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung program penggalangan dana yang dirancang dan dilaksanakan oleh majelis gereja, yaitu ada program basar untuk barang-barang yang layak pakai, kemudian ada program celengan, ada janji iman yang telah dan tengah berlangsung sampai saat ini. Saya bersukacita dan berterima kasih saudara yang sudah merelakan barang-barang saudara yang masih bagus-bagus untuk dijual dan hasilnya diberikan kepada gereja, dan juga saudara yang sudah berjerih lelah mengumpulkan dana celengan ya, yang nilainya semua setelah kita hitung itu sangat berharga untuk meringankan pergumulan kebutuhan dana gereja kita saat ini. Sekali lagi, saya hanya bisa berkata, kiranya Tuhan yang akan melihat semua pengorbanan saudara. Amin ya saudara. Nggak terasa, kita sudah kurang lebih 11 tahun. Sejak tahun 2010, kalau nggak salah, beribadah di Geraha Berkat Gandaria City. Walaupun di dalamnya termasuk selama waktu kurang lebih 1,5 tahun, kita tidak menggunakannya karena pandemi. Saudaraku, saya pasti yakin saudara-saudara juga pasti banyak sekali mengalami kenangan manis, kenangan pahit juga, karena waktu dulu kita juga ada perjuangan pahit ya dalam beribadah di tempat ya. Kita pernah didatangi awal-awal oleh sekelompok orang yang tidak setuju ada ibadah di situ ya. Mereka datang merangsek masuk ke ruang ibadah kita. Kemudian kita juga sempat disuruh berhenti beribadah ya oleh pengelola gitu ya. Dan kita pernah di demo besar-besaran, gansit di demo besar-besaran, dan pada saat itu saya sendiri yang harus menghadapi para pendemo dengan masuk ke sarang mereka gitu. Saya jelaskan gitu ya. Tapi kenangan pahit itu termasuk juga pergumulan soal keuangan misalnya. Tapi semua kenangan pahit itu nggak seberapa besar dibandingkan kenangan manis yang Tuhan berikan pada gereja kita. Benar ya saudara ya? Yang tentunya dipimpin oleh gembala kita yang sudah kembali ke rumah Tuhan, Pendeta Andi Panggabean, dan juga Ibu Gembala kita yang baik hati, yang juga sudah bersukacita bersama Tuhan, Ibu Nini Panggabean. Saudaraku, dalam pergumulan defisit keuangan yang tidak kunjung selesai secara tuntas selama beberapa tahun, bahkan sejak zaman Bang Andi masih hidup pun, dia juga sangat merasakan pergumulan itu. Ya, kami berdua pada waktu beliau masih hidup itu bekerja sama dan berjuang keras untuk menutupi defisit dana yang terjadi, yang juga didukung oleh saudara-saudara semua, ya. Dan beberapa bulan belakangan, mungkin sejak masa pandemi ini di pertengahan tahun 2000 tahun yang lalu, di mana defisit kita mencapai puncak-puncaknya, kalau nggak salah mencapai 400 juta. Lalu saya merenung dan saya bertanya kepada Tuhan dan mohon petunjuk kepada Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada saya. Bagaimana langkah yang harus kita ambil yang tepat untuk mengatasi pergumulan ini. Ya. Dan saya berdoa terus sama Tuhan untuk Dia kasih petunjuk dan berbicara pada saya apa yang harus kami gerejamu lakukan. Dan sampai di bulan Februari tahun ini, Tuhan taruh pesan di hati saya untuk menjajaki, carilah tempat yang baru di mana
engkau bisa lebih menjalankan ibadah dengan baik, tenang, lebih bisa bernafas secara keuangan. Tapi waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, oke, kalau memang kami harus pindah dari ruangan ini, tempat ini, biarkanlah tempat ini tetap menjadi rumah doa bagimu di tengah-tengah Gandaria City. Karena memang untuk itulah Bang Andi memperoleh berusaha mendapat gedung itu. Jadi ada rumah doa di situ. Dan saudaraku, kemuliaan bagi Tuhan. Di bulan Juni Tuhan jawab doa saya dan juga doa saudara-saudara. Saya tahu saudara selalu berdoa atas pergumulan keuangan gereja kita. Dan saya menghubungi beberapa pendeta. Tentunya di masa pandemi ini pun tidak semua gereja, bahkan sebagian besar gereja itu bergumul. Bahkan saya mendengar ada gereja yang tutup. Ada gereja yang udah cicil ruko, terpaksa mereka batalkan dan mereka tutup karena memang pemasukan mereka tidak bisa menutupi kelangsungan ibadah mereka. Jadi mereka tutup, mereka gabung dengan yang lain. Itu banyak sekali saudara-saudara, terutama gereja-gereja yang tidak terlalu besar. Gitu. Jadi saya menghubunginya tentunya pendeta-pendeta yang besar ya, yang saya kenal. Maksudnya besar tuh artinya yang gerejanya besar dan secara finansial kuat gitu. Tapi mereka pun beberapa mengatakan kepada saya bahwa wah Pak Pendeta, kami pun bergumul gitu ya. Walaupun kelihatannya dari luar mereka tuh besar gitu. Tapi ada seorang pendeta yang jemaat cukup besar yang saya hubungi, ternyata memberikan respons yang baik kepada saya. Ya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, karena saya tidak menawarkan ke orang-orang sekuler. Saya bisa menawarkan ke Gandaria City lagi, saya kembalikan gitu ya, supaya itu digunakan untuk apa saja, karena itu kawasan makanan. Tapi enggak, saya tetap stick bahwa ini harus jadi rumah doa. Gitu. Dan puji Tuhan, saya teruskan tadi, salah satu pendeta gereja yang cukup besar, ya, gembala, orangnya rendah hati, dan mengatakan, dia bilang sama saya, Pastor, dia panggil saya Abang, saya kenal sama Bang Andi, dia bilang gitu, dan saya juga sudah kenal Abang. Saya sangat tertarik dengan mengambil alih gedung doa ini, rumah doa ini. Ya. Dan akhirnya pada saat itu kami sepakat dan kami deal. Dan lucunya pada saat yang sama, bukan lucu ya, lawak kali. Mengherankannya pada saat yang sama Tuhan kasih dan tunjukkan tempat yang baru yang sangat ideal untuk kita beribadah, yaitu 2 buah ruko yang gandeng dengan luasan total yang lebih besar dari ruangan kita, walaupun karena terdiri dari 5 lantai, di lokasi yang sangat strategis karena dia dilewati oleh kendaraan umum yang banyak dari segala arah. Dan kompleknya itu persis di pinggir stasiun MRT, kemudian dilewati Transjakarta, dan lahan parkirnya cukup banyak. Dan satu lagi yang paling penting, keunikan, kelebihan dari lokasi ini adalah aman dan kondusif untuk kita beribadah. Karena di komplek itu, seingat saya, sudah ada lebih dari 3 gereja, mungkin 5 atau 6 gereja. Yaitu letaknya di komplek Ruke Golden di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya, yang kompleknya tuh di pinggir stasiun MRT. Jadi kalau saudara naik MRT, turun di Cepete, itu langsung masuk ke kompleknya, ada lorong khusus. Ya prosesnya memang sejak kita deal sampai akhirnya bisa transaksi, itu proses yang tidak terlalu mudah. Memakan waktu dari bulan Juni itu kan berarti Juni, Juli, Agustus, September, kurang lebih 3 bulan lebih. Kadang-kadang di tengah-tengah tuh saya bertanya, ya sudah Tuhan, kalau memang bukan ini, ya Tuhan tunjukkan yang lain gitu loh. Tapi rupanya Tuhan meminta kesabaran kita, kesabaran saya untuk ya sudah jalani saja prosesnya dengan segala macam pergumulan, kendala-kendala ya, termasuk kendala gereja yang membeli kita itu, ruangan kita itu yang mengambil alih itu dikatakan nggak bisa gereja gitu ya. Ya, tapi semua diberkati Tuhan, akhirnya bisa. Ya, jadi
karena doa kita semua dan juga beberapa teman pelayanan di gereja, ya, terutama pendeta Yosua dan juga pendeta Horas, ya, yang juga turut mendoakan, karena terus terang kita tidak terlalu share ke banyak orang, ya, karena memang ini sasaran kita adalah khusus adalah untuk gereja yang mau mengambil alih, karena kita mau bahwa ini menjadi rumah doa. Akhirnya semuanya kedua belah pihak bisa dilaksanakan beberapa hari yang lalu, mungkin baru 2-3 hari, tanggal 28 September dan tanggal 30 September, kalau nggak salah, ya. Tanggal 28 dan tanggal 30 September semuanya boleh berjalan dengan baik, saudara-saudaraku. Itulah prosesnya dan itulah ceritanya. Maka dengan demikian, kepada semua saudara-saudaraku yang saya cintai, ya, terutama yang hadir di tempat ini, secara resmi saya beritahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita akan relokasi ke tempat yang baru di Golden Fatmawati. Dan kita harus merenovasinya dulu, karena gedung itu, 2 ruko itu adalah sebuah kantor, ya. Dan saya berharap kita sudah bisa beribadah di tempat yang baru pada bulan Desember 2021 dan kita bisa merayakan Natal di sana. Saudara dukung dalam doa, ya. Saya mohon dukungan jemaat sekali lagi semuanya, ya, adik-adik, saudara-saudaraku dan para orang tuaku juga di sini untuk terus mendoakan proses renovasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, segala kebutuhan untuk renovasi Tuhan sediakan, sehingga boleh selesai tepat pada waktunya, juga dengan hasil yang baik. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya juga menyatakan bahwa kami sangat terbuka apabila saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, tergerak dan bersedia untuk mendukung proses renovasi gedung gereja kita yang baru ini, dalam bentuk apa saja. Bisa dalam bentuk bahan bangunan, ya, mau cat kek, mau apa, atau bahan interior, ya, wallpaper apa gitu, ya, perlengkapan sound atau apa saja termasuk dana. Kalau saudara punya berkat dan mau memberkati, jadi jangan menjadi beban, tapi saya nyatakan bahwa kami sangat terbuka untuk dukungan saudara, sebagaimana saudara selama ini sudah mendukung kami, sudah mendukung gereja Tuhan. Dan tentu yang paling penting, semuanya pasti bisa doakan. Doa-doa saudara itu penting supaya proses renovasi ini boleh berjalan bisa dengan baik. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, memang nggak bisa dipungkiri pasti ada kesedihan di hati kita ketika kita semua harus meninggalkan gedung Geraha Berkat. Karena tadi saya katakan kenangan manis, pengalaman rohani yang kita dapatkan selama ini, khususnya pengalaman beribadah kepada Tuhan dan pengalaman digembalakan oleh almarhum Pendeta Andi dan Bu Nini. Namun saudaraku, saya teringat akan perkataan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan Samaria yang rajin beribadah di sebuah tempat. Ya, jadi dia rajin beribadah kepada Allah di bukit yang namanya Gerizim. Nah, saat itu Tuhan Yesus bilang begini sama dia, "Tapi dengar perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar, true worshipers, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4 ayat 23-24. Dan kalau saudara-saudaraku nanti baca secara lengkap perikop ini secara seksama, ya, peristiwa Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, maka salah satu pesan Yesus adalah dia mau katakan bahwa beribadah kepada Dia, beribadah kepada Allah, bukan soal tempat dan waktu. Yesus katakan bukan di bukit itu, dan juga bukan di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat bait Allah, di mana bait Allah berada. Bahkan bait Allah itu sebenarnya adalah tempat orang Yahudi beribadah pada waktu Yesus ada. Yesus berkata, bait Allah itu akan dihancurkan, diluluh lantakkan.
Tetapi setelah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini terjadi 70 tahun kemudian, ya, benar kata Yesus, ternyata bait Allah dihancurkan. Orang Yahudi tetap beribadah. Beribadahnya di mana? Bukan lagi di bait Allah, tetapi mereka mendirikan rumah-rumah ibadah, ya, yang namanya sinagoge. Jadi saudara-saudaraku, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan beribadah lagi di tempat tertentu atau waktu tertentu, misalnya cuma hari Minggu. Enggak. Tetapi ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti selama roh kita masih ada dalam diri kita. Karena kalau roh kita sudah nggak ada, kita mati, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Jadi selama kita hidup, dimanapun, itu sebenarnya penyembah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan dalam roh dan kebenaran. Jadi kita beribadah juga dalam kebenaran, artinya dalam hidup sehari-hari kita. Seperti juga tadi yang sudah dibilang oleh pendeta Yosua, yaitu ketika kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dan anak-anak kita, dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita sudah beribadah di dalam kebenaran. Karena Yesus sendiri katakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Itulah adalah ibadah kita yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jemaat GRI Berkat yang saya kasihi, apapun keadaannya, kapan waktunya, dimanapun tempatnya, mari kita semakin giat beribadah kepada Tuhan, menjelang hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih untuk kesediaan waktu saudara untuk mendengarkan pesan saya ini, ya, sharing saya dan penjelasan saya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa secara resmi mulai Desember 2021 kita akan merelokasi tempat ibadah kita dan juga kantor sekretariat gereja kita ke tempat yang baru yang sudah Tuhan berikan di Komplek Ruko Golden Fatmawati. Dan hal lainnya tadi sudah diumumkan oleh Penetua Baby bahwa di bulan Oktober ini kita akan uji coba, bukan uji coba sih ya. Kita akan melakukan ibadah di tempat atau onsite, ya, yaitu nanti tanggal 17 Oktober dan 31 Oktober, dan kita akan melaksanakannya sebagai dua ibadah yang terakhir di gedung kita yang saat ini, yaitu Geraha Berkat. Ya, setelah itu kita akan kembali beribadah secara virtual dulu sampai gedung kita selesai, kemudian gereja kita udah siap, baru kita beribadah secara onsite. Dan pada kebaktian yang terakhir, 31 Oktober, kita akan ibadah dengan perjamuan kudus, ya, sebagai ibadah kita yang terakhir, ya, ibadah kita yang terakhir di Geraha Berkat maksud saya, ya, sebagai ibadah pengucapan syukur, ya, atas tempat yang baru yang sudah yang Tuhan sediakan. Nah, sekali lagi saya umumkan bagi saudara-saudara yang ingin ikut beribadah, saudara harus mendaftar dulu sehubungan dengan protokol dan ketentuan yang ada di masa pandemi ini yang harus kita terapkan. Ibadah kita akan dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas. Jadi saudara-saudaraku, siapkan dirimu, daftarkan dirimu. Namun saudara yang tidak bisa hadir dalam ibadah onsite tidak perlu khawatir karena bisa tetap ikut ibadah melalui Zoom dan YouTube dari rumah masing-masing. Kiranya arah Tritunggal yang menuntun kita melakukan segala rencana yang sudah kita buat untuk terus menjalankan dan mengembangkan pelayanan gereja ini, terus memberkati kita, juga di dalam kita menjalankan misi Allah, Missio Dei. Ya, sebagaimana yang Tuhan pesankan dalam khotbah hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, amin. Saudara-saudaraku, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya nggak bisa lihat tampang saya. Oke.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Kembalilah ke tempat dan aktivitasmu masing-masing, dan ingatlah pesan Tuhan hari ini. Allah adalah Allah yang bermisi, dan Dia taruh misinya dalam hati kita masing-masing. Jadikanlah itu menjadi misi hidupmu, dan jalanilah dengan iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat, jamahan, dan proteksi dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, dari sekarang ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Silakan duduk, silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.